Feng Tianxing tidak pernah menyangka bahwa dia awalnya berencana datang ke sini untuk mengusir serigala dan mencari keuntungan darinya. Tetapi setelah dia menemukan bahwa dia tidak dapat menelannya, dia ingin memberi Kedan beberapa keuntungan. Meskipun dia sedikit enggan, Feng Tianxing juga tahu bahwa pohon sebesar keluarga Ke adalah waktu kritis untuk invasi kehampaan, dan jarak antara kedua belah pihak tidak jauh, jadi tidak masuk akal untuk tidak membiarkannya. Mereka membantu menarik daya tembak. Manfaat memuntahkannya sendiri sekarang akan membuat Kedan dan yang lainnya memuntahkannya habis-habisan suatu hari nanti. 3 jam penuh telah berlalu sejak pemurnian eliksir selesai. Sebagian kecil obat mujarab digunakan untuk menyembuhkan Kedan, dan sebagian lagi digunakan untuk meningkatkan kekuatannya. Membuat banyak ramuan di dalam tas. Ini adalah manfaat yang diberikan kepada mereka oleh alkimia. Setan-setan ini tidak dapat mengerti. Mereka tidak tahu berapa banyak pil yang telah mereka sempurnakan. Mereka berpikir bahwa alkimia adalah rasio kerugian. Semua orang memandang Feng Tianxing dengan cemas, hanya menunggu dia berbicara lagi. Lupakan. Ayo kumpulkan wol di sini hari ini. Gudang mereka terlalu besar, dan aku tidak bisa memindahkannya sendiri. Menempatkan pil terakhir di tasnya, Feng Tianxing berdiri dan datang ke Kechan. Yang mulia Kedan, dapatkah Anda membuat pilihan yang baik? Saya telah selesai memurnikan ramuan di sini. Jika dia tidak mau, meminum ramuan saya ini juga akan memungkinkannya untuk mengekang ketidaknyamanan fisiknya. Tetapi hanya ada satu cara untuk memberantasnya. Kechan mengangguk dengan cepat, dan bergegas menuju Kedan bersama Feng Tianxing. Hanya saja di jalan ini transmisi suara Kechan dan Feng Tianxing tidak pernah berhenti. Siapa nama utusan itu? Xing Tian, olahragawan. Bisakah kamu benar-benar menyembuhkan cedera Kedan kali ini? Alam, itu bagus. Aku benar-benar salah paham dengan kakak laki-lakiku kali ini, dan aku hampir menyerangnya. Aku hanya menunjukkan berapa banyak yang bisa aku hemat kali ini. Kuharap kakak laki-lakiku tidak akan menyalahkanku. Mendengar ini, Feng Tianxing tahu bahwa ancaman Kechan juga telah dicabut, dan mereka sangat bersaudara, jadi tentu saja mereka tidak akan melakukan apa-apa lagi. Tetapi bagaimana menghadapi Keke adalah masalah. Jika Anda membunuhnya, pasti akan menimbulkan beberapa konflik. Tetapi jika Anda menyimpannya, itu akan selalu menjadi bom yang tidak stabil yang dapat meledak kapan saja. Patriark Kechan, saya hanya akan mengatakan sesuatu secara langsung. Anda tidak perlu merasa bersalah kali ini. Laksamana Feng mengatakan kepada saya bahwa dia juga mengira Kedan yang akan menyerang Anda, jadi ada beberapa kesalahpahaman. Itu adalah Kechan. Aku tidak memikirkannya, tapi mungkin saya terluka dan tidak banyak berpikir. Terima kasih atas bantuan Anda. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Saya juga meminta pelatih untuk menyembuhkan kakak laki-laki saya. Saya bersedia membayar cukup. Feng Tianxing mengangguk diam-diam, dan kemudian datang ke tepi kolam. Setelah memastikan kembali dengan Kedan bahwa dia bersedia melepaskan kesadarannya dan membiarkan dirinya sembuh, Feng Tianxing mulai bersiap, menjelaskan beberapa hal sepele, lalu berdiri. Keluarkan Liontin Giok untuk berpura-pura menjadi dewa di sana. Kedan, tolong santai sedikit, tidak akan ada rasa sakit. Laksamana Feng, saya siap di sini, tolong bantu saya. Ketika Kedan sudah siap, Feng Tianxing langsung menjalankan Time Avenue, berhenti di sekitar. Tetapi masih ada 2 setan yang bisa bertindak. Satu Kedan dan yang lainnya adalah Kechan. Meskipun Dao sangat kuat, semuanya tidak berguna di hadapan kekuatan absolut. Feng Tianxing mengeluarkan pil satu demi satu, dan berkata kepada Kechan di sampingnya. Tolong waspada untuk saya, Yang Mulia Kedan. Tolong santai sedikit. Untuk sementara saya akan membiarkan kesadaran Anda meninggalkan tubuh Anda. Pertama membantu Anda mengatasi infeksi kesadaran, dan kemudian membantu Anda mengatasi masalah fisik Anda. Saya pikir dengan kekuatan keduanya, saya dapat menerima adegan ini lebih baik daripada kroni lainnya, dan saya berharap dapat bekerja sama. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing memulai perawatan kali ini, mengeluarkan jiwa Kedan, menggunakan obat mujarab untuk menghilangkan bagian Kedan yang terinfeksi oleh kehampaan, dan menggunakan efek obat dari obat mujarab untuk mengisi kembali jiwa. Setelah sibuk bekerja, Feng Tianxing menggambar lingkaran dengan santai dan menempatkan jiwa Kedan di dalamnya. Melihat Feng Tianxing menoleh untuk menangani masalah tubuh fisik, Kechan buru-buru melangkah maju untuk berbicara dengan Kechan. Kakak, kamu baik-baik saja? Jika Kedan memiliki ekspresi di wajahnya, itu pasti ekspresi terkejut. Tidak apa-apa, sedikit sakit selama perawatannya, tetapi tidak sebaik rasa sakit jiwa di luar. Sekarang saya dilempar ke sini, saya langsung merasa nyaman. Seperti yang dia katakan, tubuh adalah wadah kesadaran. Ketika Kechan mendengar ini, dia bertanya kepada kakak laki-lakinya dengan cepat. Selama itu dia jarang melihat Feng Tianxing. Lagi pula, jiwa sudah sembuh, jadi apakah akan ada trik di tubuh? Feng Tianxing bekerja keras saat ini, dengan cepat memotong tubuh Kedan yang terinfeksi, dan mengisinya satu persatu dengan ramuan. Ketika Feng Tianxing mengembalikan kesadaran Kedan ke dalam tubuhnya, segala sesuatu di sekitarnya menjadi hidup. Kedan melompat dari kolam,
mengumpulkan tubuhnya yang besar, dan jatuh dalam bentuk manusia, menggerakkan tubuhnya. Sebelum dia bisa berbicara, Kedo sudah bergegas dari belakang. Feng Tianxing sedikit mengangguk. Laksamana Kai Feng baru saja mengirim berita bahwa tentara baru saja dikalahkan dalam perjalanan untuk berkembang. Saya sangat khawatir, jadi saya akan pergi. Di sini juga ada obat mujarab. Tolong Patriark Kedan ambil dan latih pencernaannya. Itu bisa menstabilkan jiwa. Lebih cepat lebih baik. Kedan mengambil ramuan itu dan langsung melambai. 10 kroni di sini. Laksamana Feng telah menunjukkan kebaikan yang besar kepadaku kali ini. Dan kebaikan utusan ini juga sangat diperlukan. Kalian semua pergi untuk mengungkapkan kebaikanmu kepada Laksamana Feng untukku. Dan katakan padanya bahwa dia memenuhi syarat untuk pernikahan ini. Berbicara tentang ini, Kedan dengan cepat mengirimkan transmisi suara ke Kecan, menceritakan semua tentang kejadian sebelumnya. Segera setelah masalah antara Feng Tianxing dan Keduo dijelaskan, Kedan mengusulkan untuk memberikan kompensasi kepada Kecan. Lagi pula, Feng Tianxing tidak banyak menyelamatkan mukanya kali ini. Kecan melambaikan tangannya berulang kali, melihat kakak laki-lakinya baik-baik saja dan masih memperlakukannya dengan sangat baik, dia langsung lega. Saudaraku, cepatlah istirahat, makan ramuan ini, dan aku akan menjagamu di luar. 10 kroni Kedan mendatangi Feng Tianxing dan memberi hormat dengan hormat. Tolong minta utusan untuk memimpin. Saya akan membantu Laksamana Feng menyelesaikan masalahnya. Feng Tianxing berpikir sejenak, lalu mengangguk. Oke, tolong ikut saya, semuanya. Terima kasih, Patriark Kedan, atas kebaikan Anda. Di masa depan, Laksamana Feng pasti akan datang untuk memberikan penghormatan. Setelah selesai berbicara, Avatar Feng Tianxing membawa 10 iblis ke yurisdiksi Feng Tianxing. Proses terburu-buru ini secara alami sangat membosankan. Feng Tianxing mengembalikan kesadarannya langsung ke tubuhnya. Dan di depannya adalah Laksamana Yan yang berlumuran darah. Dia hampir lumpuh. Dan tidak ada yang utuh tentang dirinya. Feng Tianxing langsung bangkit dan datang ke sisinya. Laksamana Yan berbicara dengan susah payah. Laksamana Feng, setidaknya ada 5 lubang yang mengepung dan menekan pasukan kita. Aku ceroboh untuk beberapa saat, dan kehilangan 200.000 pasukan sekutu. Aku satu-satunya yang lolos. Feng Tianxing mengangguk dalam diam, dan memasukkan ramuan yang dibawa kembali ke mulutnya. Beristirahatlah dengan tenang. Bala bantuan sedang dalam perjalanan. Kami telah kehilangan 200.000 pasukan sekutu kali ini. Void akan segera menindaklanjuti dengan kemenangan dan mengirimkan perintah kepada Laksamana lainnya untuk mengumpulkan 30.000 pasukan elit lagi untuk berkumpul di Kamp Laksamana Yan. Batas waktunya 1 hari. Suatu hari nanti. Jika tentara jika tidak, saya akan datang ke pintu secara langsung. Dan saya akan menanggung akibatnya.